Oke, nama saya Diki. Saya salah satu dari founder Uluwatu Paradise Property. Perusahaan kami bergerak di bidang property development di Uluwatu. Jadi di Uluwatu Paradise Property ini kita berusaha mengkolaborasikan dengan kepemilikan lokal. Mungkin yang selama ini banyak dari investor asing banyak dengan melakukan leasehold. Jadi setelah itu putus dengan pemilik lokalnya, land ownernya ya. Nah, sedangkan kita ini mengajak lokal land owner ini untuk menjadi mitra sejalan yang benar-benar 100% bergerak bersama kita. Jadi saya rasa dalam mengambil keputusannya kita juga memperhatikan dari aspek-aspek lokal. Contohnya sebelum membangun kita harus ada upacara dan segala macamnya. Jadi itu sih yang jadi pembedanya. Kita menginclude pemilik tanah untuk menjadi partner kita. Sebenarnya inspirasinya itu adalah sederhana. Setelah pandemi, pembangunan di daerah Uluwatu itu meningkat pesat ya. Kebetulan saya sendiri itu punya villa yang sedang operate saat itu, dan kebetulan bagus sekali penjualannya. Tingkat penyewaannya itu, okupansinya itu bisa 80-100% bahkan. Ini sudah 1 tahun berjalan. Akhirnya saya ketemu dengan partner saya Erik, dia dari Australia. Satu lagi Pak Made, dia land owner di daerah Uluwatu. Jadi kita ketemu waktu itu. Sederhana aja, kita berusaha untuk mencari investor agar Uluwatu ini bisa menjadi tempat yang lebih baik gitu. Karena kebanyakan tanah-tanah di sana itu harus dalam jumlah yang besar. Untuk lease dalam jumlah yang kecil tuh tidak banyak. Uluwatu Paradise Property ini kita menyediakan properti dengan ukuran tanah yang terjangkau, dengan harga yang terjangkau, dengan tingkat nilai investasi yang menjanjikan. Sebagai perusahaan baru, kami masih pada tahap yang menyenangkan lah. Jadi mulai dari proses desain hingga detail arsitektur. Selain itu kita juga sedang mendalami dari proses marketing untuk menyediakan konten-konten yang menarik untuk mengengage calon pembeli ya. Itu perjalanan yang menarik buat saya dan buat perusahaan kami. Karena ini menjadi sesuatu yang baru di era digital ini dengan melalui digital marketing pemasaran itu. Sementara ini yang banyak dipertanyakan adalah masalah lahan hijau. Areanya itu area kawasan lahan hijau ya. Tapi lahan hijau ini lahan hijau yang tegalan. Berbeda dengan lahan hijau untuk pertanian. Seperti yang kita tahu di awal-awal mula daerah Canggu, itu awalnya di sana itu banyak sekali lahan hijau untuk pertanian. Dan saat ini lahan hijau itu sudah berubah banyak jadi kuning. Jadi banyak sekali pertanyaan seperti itu kepada saya, pada tim kami juga. Sebenarnya untuk lahan hijau ini yang sekarang lagi itu menjadi sebuah kesempatan untuk investor untuk menginvestasikan sekarang. Karena perubahan untuk ke wilayah kuning itu pasti akan terjadi. Tapi dengan perbedaan pasti appraisal harga yang berbeda dengan kondisi sekarang yang masih lahan hijau tegalan. Kuncinya adalah di tegalan itu. Kalau di tegalan itu hampir kemungkinan sangat besar untuk berubah karena lahan tegalan itu tidak bisa ditanami. Kalau di Canggu aja lahan hijau pertanian bisa berubah kuning, nah Uluwatu dengan seiring berkembangnya banyak development untuk properti di sana pasti akan berubah jadi kuning. Jadi seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya kita Uluwatu Paradise Property ini adalah perusahaan yang baru. Tapi di project terpisah, saya pribadi, saya memiliki villa juga yang sudah saya sewakan selama sudah jalan operasional selama setahun. Itu lokasinya sekitar 100 meter lah dari project yang sekarang ini kita bangun. Dan itu sangat menjanjikan dari okupansinya yang saya sebut tadi itu sudah 80-100%. Bahkan sampai saat ini ada yang booking sampai bulan Desember 2024. Januari pun ada yang sampai 2025 sudah ada. Jadi berdasarkan dari ini, saya yakin investasi di daerah Uluwatu ini semakin meningkat gitu.
Salah satu faktor kita bekerja sama dengan pemilik lahan itu adalah sebagai kuncian juga ya dalam investasi. Kita menawarkan 30 tahun untuk leasehold, itu kita hitung dari nanti penyerahan kunci. Jadi tidak ada kerugian selama masa pembangunan. Mungkin di proyek-proyek lain itu dalam masa pembangunan itu sudah dihitung. Jadi waktu terima kunci itu bisa berkurang ya kurang lebih biasanya setahun sampai 2 tahun. Tapi kalau di kita di Uluwatu Paradise Property ini yang kita janjikan 30 tahun itu terhitung dari waktu kita serah kunci. Jadi setelah pelunasan. Setelah pelunasan itu akan terhitung 30 tahun. Jadi itulah jaminan kita bahwa proyek itu akan selesai, dan dengan kerjasama dengan pemilik lahan itu juga salah satu faktor pendukung. Bidang properti ini memang kita sangat variatif, banyak variatif untuk yang dipasarkan. Kalau dari Uluwatu Paradise Property ini salah satunya yang saya sebutkan tadi. Jadi yang kita janjikan 30 tahun itu terhitung dari pelunasan dan serah terima kunci. Jadi dalam nilai investasinya tidak menyusut, malah akan bertambah gitu. Seiring dengan pelunasan itu mungkin butuh waktu pembangunan sekian lama, nilai investasinya malah nambah dengan waktu yang tidak berkurang. Jadi yang kita berikan itu selain juga desain properti yang up to date lah, yang sesuai dengan market, cenderung dengan tropical island ini, nah itulah yang kita kedepankan. Di Uluwatu Paradise Property ini kita menjamin dalam jangka waktu kurang lebih bisa dikatakan setahun apabila terjadi kerusakan-kerusakan di luar pemakaian yang normal. Jadi apabila itu kejadian karena memang kesalahan dari konstruksi kami siap untuk memperbaiki dan untuk menjalankan itulah gitu. Kita di Uluwatu Paradise Property ini kita menggunakan bioseptic tank. Kelemahan bioseptic tank itu tidak boleh dibuang sembarangan, misalkan selain kotoran manusia. Jadi kalau ada selain itu yang dibuang melalui bioseptic tank itu di luar tanggung jawab kami. Sebenarnya sangat sederhana untuk membersihkannya, cuman itu di luar tanggung jawab kami. Tapi apabila ada penyumbatan selain dari itu, kita siap untuk menyelesaikan. Sebenarnya dalam hal selain bioseptic tank itu kita pilih bioseptic tank itu karena dia ramah lingkungan. Kinerjanya bioseptic tank itu dia akan mengolah waste itu menjadi air bersih. Jadi itu yang kita perhatikan sebenarnya. Selain daripada itu, yang mungkin banyak jadi pertanyaan yang seperti saya utarakan sebelumnya adalah masalah lahan hijau itu tadi. Tapi sebenarnya dalam properti masalah lahan hijau itu tergantung kita melihatnya dari mana. Kalau saya sebagai investor itu melihatnya malah sebagai celah untuk meningkatkan nilai investasi ke depan. Karena seperti yang kita tahu, kalau area itu sudah menjadi area pemukiman, area kuning, itu nilai investasinya akan berbeda dengan area investasi lahan hijau. Kalau untuk surat izin pembangunan dan segala macam yang saat ini kita lakukan itu sudah terpenuhi semua. Apalagi sekarang dengan IMB, surat izin mendirikan bangunan itu sudah diganti dengan SLF. SLF itu sertifikat layak fungsi. SLF itu salah satu syaratnya adalah bangunan sudah berdiri. Jadi sebelum bangunan itu berdiri, kita sudah mengonsultasikan dengan konsultan yang memang kredibel untuk bisa mendapatkan SLF itu di kemudian hari. Jadi apabila sudah area itu sudah menjadi kuning, kita bisa mengurus SLF itu, nilai investasinya pasti akan melambung lebih tinggi. Tujuan kami saat ini adalah tentunya menyelesaikan proyek dan penjualan proyek pertama kami ini. Terus mengenai tempat tinggal villa yang kami kerjakan saat ini itu kita rancang agar selaras dengan kontur alami Uluwatu. Jadi komitmen kami itu meminimalisir dampak lingkungan. Filosofi ini dari desain bisa kita lihat bahwa kita mengikuti dari permukaan tanah. Jadi kita membuat 2 lantai itu mengikuti slope kemiringan tanah. Jadi lantai yang kedua itu berada di bawah. Jadi itu untuk mengulangi meminimalisir dampak lingkungan. Untuk kedepannya
kedepannya tentu saja aspirasi kami meluas ke pengembangan properti ke tahun-tahun yang ke depan. Jadi memang kita ada plan untuk next project yang berikutnya dengan fokus pada seperti tadi untuk meminimalisir dampak lingkungan, dan tentunya kita lebih fokus pada praktik pembangunan berkelanjutan dampak positif terhadap komunitas lokal. Untuk keikutsertaan investor, tentu kita akan mengundang investor untuk bergabung bersama kita. Akan kita update real time dari apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sedang sampai tahap seperti apa, itu akan terus kita update. Jadi investor itu jadi bagian dari tim kita gitu. Bukan hanya kita saja yang bekerja, jadi investor itu akan terus dapat update dari kita. Transparency, collaboration, and deep respect of cultural environment tapestry in Bali.